Sebuah alarm fiskal baru saja berbunyi nyaring untuk Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apa artinya ini buat portofolio investasi kita semua? Yuk kita bedah sama-sama. Selamat datang para investor di Wawasan Cerdas. Di sini kita nggak cuma bahas berita, tapi kita bongkar maknanya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah sinyal peringatan ini, dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat keputusan investasi Anda? Langsung kita mulai aja ya. Oke, ini dia pemicunya. Tanggal 4 Maret 2026, Fitch Ratings, salah satu dari 3 raksasa lembaga pemeringkat global, mengubah prospek utang kita. Dari yang tadinya adem ayem, stabil, sekarang jadi negatif. Teman-teman, ini bukan sekedar headline berita. Ini adalah sirene peringatan yang suaranya kencang banget dan nggak bisa diabaikan oleh investor manapun. Mari kita masuk ke bagian pertama, alarm merah untuk pasar. Anggap aja ini semacam lampu kuning yang tiba-tiba menyala terang di dashboard fiskal negara kita. Dan ini jadi pertanyaan besar soal kedisiplinan anggaran. Biar kita satu frekuensi nih, apa sih sebenarnya arti outlook negatif ini? Penting untuk dicatat. Ini bukan berarti peringkat utang kita udah turun. Belum. Tapi ini adalah sebuah peringatan serius dari Fitch. Semacam, hey Indonesia, kalau arah kebijakan fiskal kalian nggak berubah, ada kemungkinan besar peringkat kalian kami turunkan dalam waktu dekat. Ini adalah sinyal yang sangat-sangat didengarkan oleh investor global. Jadi, kenapa pasar langsung panik? Pertama, peringkat kita memang masih di level investment grade, BBB. Aman, tapi prospeknya ini yang memburuk. Kedua, ini bukan kejadian pertama loh. Moody's sudah melakukan hal yang sama sebulan sebelumnya. Jadi ini seperti bola salju, ada tren yang terbentuk. Nah, pertanyaan utamanya, apa sih biang keladi dari semua keraguan ini? Semua jari menuju ke satu arah, program makan bergizi gratis. Sekarang, yuk kita masuk ke dagingnya. Kita bedah angka-angka di balik semua kekhawatiran ini. Karena bagi kita, para investor, data itu raja. Kita akan lihat gimana lonjakan anggaran program ini jadi pusat perhatian dunia. Coba lihat grafik ini baik-baik. Ini yang bikin pasar deg-degan. Di tahun 2025, anggarannya 71 triliun. Udah gede banget kan? Tapi, lihat proyeksi untuk 2026. Boom! Meledak jadi 355 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima. Ini bukan kenaikan biasa, teman-teman. Ini adalah ekspansi anggaran hampir 5 kali lipat cuma dalam 1 tahun. Gila kan? Terus, apa dampaknya ke APBN? Nah, ini dia. Proyeksi defisit anggaran kita untuk 2026 itu melebar sampai 2,9% dari PDB. Angka ini tipis banget, nempel ketat sama batas legal yang diatur undang-undang, yaitu 3%. Artinya apa? Ruang gerak fiskal kita jadi sempit banget, hampir nggak bisa napas. Ruang gerak yang sempit ini langsung menggerus apa yang kita sebut bantalan fiskal. Bayangin aja nih kayak dana darurat pribadi kita, tapi untuk negara. Kalau tiba-tiba ada guncangan, misalnya harga minyak dunia tiba-tiba meroket, kita jadi nggak punya cukup tabungan buat meredamnya tanpa harus ngutang lagi. Nah, resiko inilah yang dilihat oleh Fitch dan Moody's. Pertanyaan selanjutnya, apakah belanja segede ini tuh wajar? Coba deh kita lihat dari kacamata global. Kita akan bandingkan anomali anggaran sebesar 1,3% dari PDB ini dengan negara-negara lain. Ini bakal menarik banget. Dan tabel ini menjelaskan semuanya. Lihat deh, Indonesia 1,3% dari PDB. Sekarang bandingkan dengan India. Mereka punya program terbesar di dunia buat 120 juta anak, tapi biayanya cuma 0,04% dari PDB mereka. Kenapa? Karena mereka efisien pakai mega kitchen. Atau lihat Jepang, yang gizinya terkenal paling top, cuma habis 0,1% PDB karena ada skema berbagi biaya dengan orang tua. Jadi, angka kita yang 1,3% itu benar-benar anomali, jauh banget dari praktek terbaik di dunia. Jadi, kenapa bisa semahal itu? Penyebabnya adalah desain kebijakan yang bisa dibilang sapu jagat. Biaya Rp15.000 per porsi itu dikasih ke semua anak, tanpa pandang bulu. Dari yang paling butuh sampai anak yang sekolah di sekolah internasional paling elit, semua dapat. Dan 100% ditanggung APBN. Nggak ada penargetan, nggak ada skema bagi biaya. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai langkah yang, terus terang, sembrono secara fiskal. Tentu aja, pemerintah punya argumennya sendiri. Nah, sekarang kita lihat dua sisi mata uang dari perdebatan ini. Visi investasi jangka panjang dari pemerintah versus realita pahit beban fiskal jangka pendek yang kita, para investor, hadapi. Di satu sisi, pemerintah bilang ini adalah investasi SDM jangka panjang. Mereka bahkan mengutip studi Bank Dunia,
Setiap $1 yang diinvestasikan untuk gizi anak bakal balik jadi $7 secara ekonomi di masa depan. Kedengarannya bagus ya. Tapi di sisi lain kita, para investor institusional, melihat pendarahan di neraca APBN yang terjadi hari ini bukan 20 tahun lagi. Prospek jangka panjang nggak bisa menutupi resiko kuartalan dan tahunan yang nyata di depan mata, seperti menipisnya bantalan fiskal dan hilangnya kesempatan untuk bangun jalan tol atau pelabuhan. Terus, intinya buat kita sebagai investor apa dong? Oke, ada 2 skenario utama yang perlu kita pantau ketat. Pada dasarnya, seluruh pasar sekarang ini lagi menanti apakah pemerintah bakal berani menarik rem darurat. Begini kira-kira peta jalannya. Skenario pertama, pemerintah gaspol ngotot dengan rencana awal untuk 82,9 juta penerima. Kalau ini yang terjadi, ya siap-siap aja tekanan ke pasar obligasi dan nilai tukar rupiah bakal makin menjadi-jadi. Skenario kedua, yang lebih cerdas, pemerintah menarik rem darurat. Mereka melakukan penargetan fokus hanya ke 20-30 juta anak yang paling membutuhkan. Kalau ini yang dipilih, kredibilitas fiskal bisa langsung pulih dan sentimen pasar kemungkinan besar akan berbalik jadi hijau. Jadi, kita sekarang benar-benar berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Tapi tunggu dulu, ancaman fiskal makro ini baru satu lapisan masalah. Di analisis kita berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi. Pertanyaannya, bagaimana sih tata kelola anggaran 15.000 per porsi itu? Dan mengapa peringkat investasi kita saat ini bisa jadi sebuah ilusi peringkat 2 dunia? Kita akan bongkar juga misteri lenyapnya anggaran di sana. Jadi pastikan Anda nggak kelewatan analisis tata kelola yang jauh lebih dalam itu. Oke, selamat datang kembali para investor. Hari ini kita akan bongkar tuntas salah satu paradoks paling besar yang jujur aja terus menghantui ekonomi dan pasar modal kita. Ya, kita bicara soal energi. Dan ini adalah isu yang wajib banget Anda pahami karena dampaknya itu langsung terasa ke portofolio Anda. Anda pasti masih ingat kan pembahasan kita sebelumnya soal potensi badai sempurna di tahun 2026. Kalau sampai harga minyak dunia mendidih di atas $100, APBN kita bisa berdarah-darah. Ini resiko makro yang serius, dan kita nggak bisa tutup mata. Pertanyaan dasarnya kan begini, kenapa sih ekonomi kita, negara yang katanya kaya sumber daya alam, kok bisa begitu rapuh sama gejolak harga minyak dunia? Nah, inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Inilah dia, inti masalahnya. Sebuah ironi yang kita sebut paradoks energi Indonesia. Coba bayangkan, kita ini dikenal sebagai negara penghasil komoditas. Bahkan dulu kita anggota OPEC loh. Tapi kenyataannya, sekarang kita ini importir neto minyak. Penyakit menahun inilah yang terus-terusan bikin rupiah kita tertekan dan APBN jadi deg-degan. Sekarang kita lihat datanya deh, biar jelas akar masalahnya ada di mana. Poin utamanya adalah ada jurang yang lebar banget. Sebuah defisit struktural antara minyak yang kita hasilkan sendiri dengan yang kita minum setiap hari. Nah, lihat deh angka-angka di sini. Kelihatan banget kan jomplangnya? Setiap hari kebutuhan kita itu sekitar 1,4 juta barel. Sementara kemampuan produksi dari sumur-sumur kita atau yang biasa disebut lifting itu cuma di kisaran 600.000 barel per hari. Gede banget kan kurangnya? Artinya tiap hari kita tekor lebih dari 800.000 barel. Angka yang luar biasa besar. Dan lubang sebesar ini ya mau nggak mau harus ditutup pakai impor, entah itu minyak mentah atau BBM yang sudah jadi. Angka inilah yang jadi hantu di neraca perdagangan kita. Oke, kita tahu defisitnya besar. Pertanyaan berikutnya, kok bisa begini? Nah, mari kita bedah lapis demi lapis. Mulai dari hulunya, tempat minyak dibor, sampai ke hilirnya, tempat minyak diolah. Jadi begini, di sektor hulu, kita itu kena kutukan sumur tua. Ladang-ladang minyak andalan kita, kayak Blok Rokan yang legendaris itu, usianya udah puluhan tahun. Jadi ya secara alamiah produksinya terus menurun. Terus gimana kalau cari sumur baru? Nah, buat cari cadangan raksasa baru itu biayanya triliunan dan risikonya tinggi banget. Ditambah lagi, dulu itu iklim investasi migas kita agak ribet. Jadi perusahaan-perusahaan minyak global pun mikir-mikir buat eksplorasi besar-besaran di sini. Masalahnya nggak berhenti di situ, tapi lanjut ke hilir, yaitu di kilang pengolahan. Selama bertahun-tahun kita itu kayak terjebak di zona nyaman impor BBM jadi. Kenapa? Simple, bangun satu kilang baru itu butuh modal sampai 250 triliun rupiah dengan untung yang tipis dan balik modalnya lama banget. Di sisi lain, uang kas Pertamina juga sering kesedot buat nombokin subsidi. Jadi ya dana buat investasi strategis kayak bangun kilang jadi sangat terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin bingung orang.
kenapa kita ekspor minyak mentah, tapi pada saat yang sama kita juga impor minyak mentah dari negara lain? Kan kedengarannya aneh dan nggak masuk akal ya? Tenang, mari kita bongkar mitos ini. Kuncinya ada di sini. Nggak semua minyak mentah itu diciptakan sama. Minyak mentah dari sumur kita itu kebanyakan jenis light sweet. Kualitasnya premium, sulfurnya rendah, dan harganya mahal di pasar dunia. Anggap aja ini minyak mentah kualitas ekspor. Nah, yang kita impor dari Timur Tengah itu jenisnya sour crude. Lebih berat, sulfurnya lebih tinggi, tapi harganya jauh lebih murah. Nah, inilah yang namanya strategi arbitrasi cerdas. Kelihatannya aneh, tapi secara ekonomi ini langkah yang jenius. Jadi kita jual minyak premium kita dengan harga mahal ke luar negeri, terus uangnya kita pakai buat beli minyak yang lebih murah untuk diolah di dalam negeri. Selisih untungnya masuk ke kas negara, yang salah satunya dipakai buat bantu jaga harga Pertalite dan solar di SPBU biar gak melambung tinggi. Jadi ini bukan soal rugi, tapi soal optimalisasi pendapatan negara. Cerdas kan? Dan ada alasan teknis lain yang gak kalah penting. Kilang-kilang kita yang umurnya sudah tua itu memang didesain untuk mengolah sour crude yang lebih berat. Kenapa? Karena minyak jenis ini menghasilkan lebih banyak residu atau ampas. Nah, ampas ini justru bahan baku super penting buat bikin aspal, pelumas mesin, sampai bahan baku industri plastik dan pupuk. Kalau kita nekat cuma olah minyak lokal, kita malah harus impor aspal jutaan ton. Nah, setelah kita paham anatomi masalahnya, sekarang bagian terpentingnya, gimana kita menghubungkan semua ini ke portofolio investasi kita. Kenapa sebagai investor kita harus peduli? Karena ini adalah peta risiko yang wajib Anda pegang. Coba perhatikan rantai ini adalah efek domino yang harus Anda waspadai. Kalau harga minyak dunia naik, otomatis tagihan impor kita membengkak. Permintaan dolar Amerika pun meroket. Akibatnya, rupiah jadi lemah. Kalau rupiah lemah, margin perusahaan yang punya utang dolar langsung tergerus. Dan daya beli kita semua sebagai konsumen juga ikut turun. Ini reaksi berantai yang nyata. Jadi sektor mana yang paling kena dampak? Catat ya. Pertama, jelas perusahaan yang punya banyak utang dalam dolar. Kedua, perusahaan barang konsumsi yang bahan bakunya banyak impor. Dan ketiga, sektor retail. Kenapa? Karena kalau pemerintah terpaksa naikin harga BBM, daya beli masyarakat bisa turun dan penjualan mereka bisa ikut seret. Oke, jadi kita sudah bedah tuntas ya kenapa ekonomi kita ini rentan banget sama gejolak harga minyak. Titik-titik lemahnya sudah kita petakan. Pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor sekarang adalah, terus gimana? Gimana caranya kita membangun benteng pertahanan atau bahkan mencari peluang dari situasi ini? Nah, di pembahasan kita selanjutnya, kita akan fokus ke solusinya. Kita akan dalami apa itu benteng pertahanan 2026. Gimana caranya pergeseran dari impor BBM jadi ke impor minyak mentah bisa jadi game changer buat Indonesia. Dan yang paling penting, bagaimana ini bisa membuka arah dan peluang baru buat portofolio Anda. Jadi jangan sampai kelewatan. Kita ketemu lagi di sana. Oke, halo dan selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu perubahan yang fundamental banget dalam strategi energi Indonesia. Dan ini bisa jadi akan mengubah total peta investasi Anda. Kuncinya ada di tahun 2026. Jadi, kalau Anda paham apa yang terjadi sekarang, ini bisa jadi penentu nasib portofolio Anda ke depan. Di pembahasan kita yang sebelumnya, kita kan udah nyinggung soal ironi besar ini. Indonesia negaranya kaya sumber daya alam, tapi kok ya malah haus sama energi impor. Ini masalah klasik yang udah bertahun-tahun neken rupiah dan jadi beban APBN. Tapi gimana kalau saya bilang masalah ini sebentar lagi bakal jadi cerita lama? Karena di tahun 2026 nanti, kutukan ketergantungan impor itu sedang diubah jadi keuntungan strategis. Jadi pemerintah itu nggak lagi naif ngejar mimpi nol impor, tapi pakai strategi yang jauh lebih cerdas, lebih realistis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama kita perlu paham dulu akarnya. Kenapa sih selama puluhan tahun Indonesia itu kayak terjebak dalam kebiasaan yang mahal banget, yaitu mengimpor bahan bakar minyak atau BBM yang sudah jadi. Nah, ini dia nih dilema klasik yang kita hadapi selama ini. Mau bangun kilang baru? Aduh, biayanya selangit, untungnya tipis banget, dan bangunnya bisa puluhan tahun. Pilihan lainnya? Ya, impor aja BBM yang udah jadi. Kan kelihatannya lebih praktis ya. Hasilnya? Ya, bisa kita tebak lah. Kapasitas kilang kita ya segitu-gitu aja, mandek. Sementara devisa negara, dolar kita, terus-terusan dibakar buat bayar impor. Coba deh bayangin,
Untuk bangun satu aja kilang baru skala besar, itu butuh dana sampai 250 triliun rupiah. Gila kan? Angka fantastis inilah yang bikin kita terpaksa ambil jalan pintas impor. Sebuah keputusan yang pada masanya mungkin logis, tapi ternyata menciptakan bom waktu jangka panjang. Dan disinilah titik baliknya. Solusi cerdasnya ternyata bukan bangun dari nol, tapi memodernisasi kilang yang sudah ada lewat proyek raksasa bernama Refinery Development Master Plan atau RDMP. Dan bintang utamanya itu adalah RDMP di Balikpapan. Coba lihat deh lompatan kapasitasnya. Dari yang tadinya cuma 260.000, kapasitas kilang Balikpapan meroket jadi 360.000 barel per hari. Penambahan 100.000 barel ini itu sama aja kayak kita bangun kilang baru ukuran sedang. Jadi ini bukan sekedar nambah kapasitas, ini lompatan kuantum buat kemampuan produksi kita. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal jadi lebih besar, ini soal teknologi. Kilang yang udah modern ini sekarang bisa ngolah minyak mentah jenis sour crude. Ini jenis minyak mentah yang harganya jauh lebih murah di pasar dunia. Dan hebatnya lagi, BBM yang dihasilkan itu kualitasnya udah standar Euro 5, lebih bersih. Artinya apa? Bahan bakunya lebih murah, hasilnya lebih berkualitas, efisiensi maksimal. Dan inilah dampak langsung yang paling penting buat kita semua. Mulai tahun 2026, berkat tambahan produksi ini, Indonesia secara resmi akan menyetop impor solar dan aftur. Ini adalah sebuah tonggak sejarah, bakal merombak total postur APBN dan neraca perdagangan kita. Nah, sekarang kita masuk ke inti penjelasannya. Mungkin banyak yang mikir, lo kan masih impor juga, apa bedanya? Nah, disinilah letak pergeseran cara berpikir yang cerdas banget. Kita berhenti impor produk jadi yang mahal, dan kita ganti jadi impor bahan bakunya, yaitu minyak mentah. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Dulu, kita ini kayak orang yang beli roti udah jadi dari toko roti mewah di luar negeri. Mahal kan? Nah, sekarang kita ubah strateginya. Kita nggak beli rotinya lagi, kita beli tepungnya yang harganya jauh lebih murah, terus kita panggang sendiri rotinya di dapur kita di Indonesia. Enaknya apa? Semua keuntungan dari proses manggang sampai jadi roti itu, ya kita kantongin sendiri, nggak lari kemana-mana. Coba deh kita bandingkan langsung. Kalau kita impor minyak mentah, harga bahan bakunya jauh lebih murah. Margin keuntungan pengolahan yang tadinya lari ke kilang Singapura atau Malaysia, sekarang masuk ke kas negara kita sendiri. Ini secara drastis bakal menghemat devisa dolar kita, dan yang paling penting, membangun ketahanan energi yang jauh lebih mandiri di tengah gejolak dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling Anda tunggu-tunggu kan? Terus, apa artinya semua perubahan makroekonomi raksasa ini buat portofolio saham kita? Gimana cara kita membaca pergeseran ini biar jadi peluang? Yuk kita lihat gimana semua ini bisa jadi katalis fundamental yang sangat positif. Jadi berhentinya impor BBM ini adalah berita yang fantastis banget buat stabilitas rupiah. Logikanya sederhana, saat permintaan dolar kita turun drastis, nilai tukar rupiah cenderung akan menguat. Ini juga membantu meredam apa yang disebut inflasi impor. Ujung-ujungnya, ini kasih ruang gerak buat Bank Indonesia untuk kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif. Nah, secara langsung, ini adalah sentimen yang positif banget buat saham-saham di sektor perbankan dan consumer goods. Kenapa? Karena stabilitas harga dan suku bunga itu akan menjaga daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat terjaga, roda konsumsi dan permintaan kredit pasti akan terus berputar. Inilah pondasi ekonomi yang sehat. Tapi ada lagi efek domino positifnya. Proses pengolahan minyak mentah ini kan menghasilkan produk sampingan. Nah, produk sampingan ini tuh kayak harta karun buat industri lain. Ini bahan baku emas untuk industri petrokimia, misalnya pabrik plastik, pupuk, sampai aspal buat proyek-proyek infrastruktur. Artinya apa? Pasokan bahan baku jadi murah dan melimpah di dalam negeri. Ini keuntungan kompetitif yang luar biasa bagi emiten di sektor-sektor ini. Jadi bisa dibilang pergeseran strategi ini bukan cuma soal minyak, ini adalah langkah besar untuk membangun benteng pertahanan ekonomi yang baru. Tentu aja ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Di bagian kedua nanti kita akan bedah topik yang nggak kalah seru. Dilema program biodiesel kita, ambisi besar Indonesia jadi raja baterai dunia, dan gimana caranya kita bisa membangkitkan raksasa hijau energi terbarukan yang selama ini masih tertidur. Jadi pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Oke, sebagai penutup, penting banget buat kami sampaikan kalau seluruh analisis ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi. Ini sama sekali bukan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Ingat, setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab penuh Anda sebagai investor. Terima kasih sudah menyimak.